Nama Poso GKPS Cikarang yang dimanapun berada, di situasi yang masih membuat kita beribadah ataupun pertongguan di rumah aja adalah situasi yang harus tetap kita syukuri. Karena apa? Kita masih menikmati hadirat Tuhan, berkat Tuhan, kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Kiranya pertongguan online ini menambah sukacita kita, menambah keimanan kita, dan kita semakin percaya kepada Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah, mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kami persilakan untuk saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Kau berikan Bapa. Kami masih menikmati ibadah online kami ini Tuhan, pertemuan online GKPS Cikarang, Nama Poso Bapa. Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami masih menikmati media ini Tuhan. Kiranya Bapa, ibadah kami ini berjalan dengan lancar Tuhan, dan kami Nama Poso GKPS Cikarang Tuhan, bisa sama-sama menikmati Tuhan firman ataupun nyanyian yang bahkan kami resapi Bapa. Dan biarlah Tuhan ibadah kami, biarpun kami di rumah aja, kami tetap semakin percaya, semakin mengimani Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Tuhan, betapa kami menyadari segala berkat yang Engkau berikan tak pernah habis-habisnya, bahkan kami sangat percaya pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
Pasisir hitama dirita, laho mamuji pakon pasangapkon Tuhan in. Ibagas goranine bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondenya pasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Ambilan konon kuma goranmu banisanin aku, pujion kumaham itongah-tongah ni kuriain. Haleluya, martong gomahita. Ham Tuhan nai bata bapa nami, paridop ni uhurna tersulur, bani panorang on, roh dohanami hubamu martarima kasih, mamuji apa pasangapkon ham, ai boto hanami, ham dona mangojur uhur nami, mambahin boy hanami martupu ijon sadarion, lahu mamuji apa pasangapkon ham. Hamdo harohan ni haganup na perlu haban nami, hamdo simadaha nami, anjaha pita hubamu do hanami marsombah, ia perluhan hanami do, mangindahi harajaon apa hapitoranmu, halaniai, sai maidop ma uhurmu huban nami, sai roh maham manohu hanami bani partongguan on, urupi hamma hanami, asetalup hanami marparsauran hubamu, ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jaloham mahanami. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Soraklah haleluya. Mari kita mengucap syukur dengan mengangkat lagu pujian segala puji syukur. Renungan harian hari ini kami ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka semua disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolonglah kami ya Allah untuk berusaha menjalin hubungan baik dengan diri kami sendiri dan dengan orang lain. Amin. Nasyam hasoman haganuk nama posoin, marsadama ibagas Yesusin, madodeng hita dari lagu rohani tunas nama jenges. Haganuk na posoin
Sebenarnya kalau di bulu tangkis udah nggak percaya sama diri sendiri itu udah paling fatal. Karena kalau kita nggak percaya sama diri sendiri itu semua bisa kacau. Dari pikiran, dari teknik, dari segi mental semuanya bisa kacau. Tepatnya tahun lalu itu ada pertandingan yang namanya New Zealand Open 2017. Dan sebelum pertandingan itu memang saya benar-benar sudah mempersiapkan segala sesuatu itu dengan cukup baik. Dari segi fisik, mental, dan dari segi pikiran gitu. Sampai hari H tiba, saya ngerasa kayak ini bukan performa saya gitu. Dan di situ saya merasa kayak ngerasa down gitu. Dan apa yang telah saya latih itu benar-benar nggak keluar sama sekali di pertandingan di New Zealand itu. Saya sempat bilang ke papa, ke mama, dan ke pelatih saya, apa setelah pertandingan ini saya udah mau berhenti aja atau mau stop itu. Karena memang bukan hanya kegagalan di situ saja, sebelum-sebelumnya banyak kegagalan yang sama seperti itu gitu. Terlebih lagi ada yang komentar, cuman pengen jalan-jalan doang, habisin duit negara lah, apalah dan segala macam. Kenapa kok orang udah berusaha mati-matian, kenapa nggak dikritik yang memotivasi gitu loh. Dan di situ kayak saya merasa kayak seolah-olah besok kiamat gitu. Padahal emang besok tuh masih ada kesempatan-kesempatan yang akan datang di depan. Benar-benar nggak percaya sama diri sendiri. Sebenarnya kalau di bulu tangkis udah nggak percaya sama diri sendiri itu udah paling fatal. Karena kalau kita nggak percaya sama diri sendiri itu semua bisa kacau. Dari pikiran, dari teknik, dari segi mental semuanya bisa kacau. Dan itu yang benar-benar saya benar-benar kayak merasa nyalahin diri saya sendiri gitu. Saya nggak tahu mau ngelakuin apa-apa lagi gitu, kayak satu-satunya cara ya udah saya akhirnya ke gereja dan minta pertolongan dari Tuhan. Itu satu-satunya jalan. Tuhan Yesus tolong bantu saya, tolong hilangkan rasa yang ketidakpercayaan diri saya ini. Tolong bantu saya agar saya bisa rileks dan fokus. Tuhan selalu berbicara lewat orang-orang di dekat saya gitu. Ada satu poin yang pelatih saya dan papa saya ajar, tambahan kamu tuh nggak kamu lakuin. Dan dari situ saya benar-benar fokus untuk melakukan tambahan. Di samping saya berdoa, saya juga harus berusaha gitu. Ada satu semangat yang membuat saya bangkit lagi dan gue bisa jadi Jonathan yang lebih baik lagi ke depannya. Entah apapun hasilnya ke depan, tapi setidaknya cobalah dulu gitu. Setelah pertandingan di New Zealand itu, 2 minggu kemudian pertandingan SEA Games. Dengan masih trauma yang sama, saya masih kayak berpikiran apakah saya bisa. Benar-benar nervousnya. Sampai pegang raket itu benar-benar tangan dingin dan benar-benar gemeteran. Setelah saya berdoa, saya meminta pertolongan dari Tuhan. Di situ Tuhan bilang, aku ada di sini. Seperti ada batu di depan saya dan tiba-tiba itu pecah dan saya bisa merasakan plong yang luar biasa di situ. Dan di situ saya baru bisa percaya diri, saya bisa baru bermain dengan baik. Dan di luar ekspektasi saya bisa mendapatkan 2 emas di ajang SEA Games 2017. Terkadang pun masih dihujat gitu di saat kita menang. Dan di situ ya saya minta Tuhan Yesus kasih hikmat gimana caranya. Dan di situ saya kepikiran, saya screenshot lah. Saya mau tetap simpan itu untuk bagaimana saya nggak terlena di saat saya di atas dan saya nggak down saat saya di bawah. Hai, saya Jonathan Christie. Ini aku dan sebuah cerita. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita bernyanyi dari lagu Berkat Kemurahan. Kau hiasi kehidupanku
Shalom, sebelum mendengar firman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, segala syukur kami naikkan ke hadirat-Mu karena kami yakin dan percaya sampai saat ini penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Secara khusus bagi anak-anak muda, pemuda-pemudi jemaat GKP Cikarang yang mengambil waktu untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, bimbing kami lewat bimbingan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menerima penjelasan dari firman Tuhan, mari kita baca dulu secara bersama-sama dengan saudara merenungkan dalam kehidupan dan hatinya masing-masing. Saya baca dari Yosua, pasal yang pertama, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambamu telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semua itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah pembacaan firman. Anak-anak muda, pemuda-pemudi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai tema khotbah kita pada malam hari ini diambil dari susukara kita disebut masa depan cerah bersama dengan Tuhan. Kita ketahui bersama, ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita, selalu kita menginginkan yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita. Pekerjaan, sekolah, dan juga tindakan-tindakan yang lain, kita harapkan semua bisa sukses dan mendapatkan hasil yang baik. Tapi, anak-anak muda, faktanya semua tidak seperti yang kita inginkan. Itu berarti dalam setiap saat, dalam setiap kesempatan, diharapkan kita tunduk dan mau berserah seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Waktunya nanti kita akan mengalami lawatan dan sukacita Tuhan. Ada statement mengatakan, orang dapat datang dan pergi, namun Tuhan senantiasa menyertai kita. Ini persis dialami oleh bangsa Israel. 40 tahun Musa bersama-sama dengan bangsa Israel, memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi dia hanya diberi kesempatan sampai sungai Yordan. Dan di sanalah dia meninggal dunia. Muncul pergumulan, persoalan baru di tengah-tengah bangsa Israel. Siapakah selanjutnya yang memimpin bangsa Israel? Siapakah yang membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang telah ditetapkan kepada nenek moyang mereka? Dalam nats kita, Allah berkarya, Allah bertindak lewat memilih Yosua sebagai pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel. Tentunya dalam benak Yosua juga ada pertanyaan, apakah saya mampu memimpin bangsa Israel yang terkenal dengan tegar tengkuk? Yang tadinya dia sudah bersama-sama dengan Musa memimpin bangsa Israel, dia sebagai abdi Musa, dia mengetahui persis bagaimana karakter kehidupan bangsa Israel. Nah, tentunya ada beberapa kunci strategi Tuhan bagi Yosua supaya dia berhasil dan bertekun mau memimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Pertama, harus jelas dalam tujuan. Musa terkenal dengan kekarismatikannya memimpin, setia, taat, dan berkomitmen. Ini juga yang diharapkan terjadi kepada Yosua. Apa, kapan, di mana, mengapa Yosua diminta untuk menguasai tanah perjanjian
ini tetap berlandaskan apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi bangsa Israel. Membawa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, sampai tanah perjanjian yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Musa sebagai pemimpin tadinya telah bekerja keras, tapi Tuhan berkehendak Yosua lah yang memimpin nantinya bangsa Israel ke tanah Kanaan. Yang kedua, Yosua harus yakin akan kerinduan dalam arti keinginan, cita-cita yang ada di dalam bangsa Israel, yaitu bangsa Israel nantinya akan sampai ke tanah Kanaan. Bangsa Israel nantinya akan mengalami janji-janji Tuhan. Ini yang dirindukan bangsa Israel. Ini juga yang dirindukan Tuhan terjadi ke tengah-tengah bangsa Israel. Tentunya ada dua kata nantinya yang menjadi penguat dan yang menjadi, katakan, ketahanan bagi Yosua dalam menjalankan tugas-tugas. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam pembacaan kita di bawah nats kita ayat 6, 7, 9, dan 18 itu akan diulangi berulang kali supaya Yosua tetap tegar, memiliki semangat dan memiliki kekuatan baru walaupun mengalami tantangan yang berat nantinya di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel berikutnya menuju tanah Kanaan. Yang ketiga, harus ada komitmen kepada keputusan. Dalam Lukas 9 ayat 62 di dalam perjanjian baru disebut, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Komitmen adalah kunci pencapaian. Komitmen adalah merupakan cara untuk mencapai cita-cita atau tujuan. Nah, tentunya komitmen ini adalah bagian dari integritas, bagian dari apa yang telah kita putuskan, apa yang telah kita tetapkan harus kita kerjakan, dan kita fokus akan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, dan ini yang menjadi terakhir, harus memperbaiki kekurangan. Saya yakin ada ungkapan mengatakan, ingat, orang sukses belajar dari kesalahan. Pasti siapapun kita tidak manusia sempurna. Ada di sana sini kesalahan, ada di sana sini kekurangan. Tapi kalau kita mau memperbaiki kekurangan kita, maka kita akan semakin bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang diperintahkan Tuhan. Kita tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri lagi sesuai dengan pengalaman yang kita telah lakukan. Komitmen ataupun memperbaiki kekurangan kita terus kita lakukan, sehingga pada akhirnya apapun yang terjadi, apapun kehidupan kita, kita bergantung kepada Tuhan. Waktu kita bergantung kepada Tuhan, maka Dia akan menjanjikan kekuatan, Dia akan menjanjikan kemurahan. Itulah yang disebut nanti dalam ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau. Aku akan tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah akan didapati oleh orang-orang setia, orang-orang yang memiliki komitmen, orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, orang-orang yang mau memperbaiki kekurangannya, orang-orang yang hidup dalam tujuan dan yang memiliki cita-cita, kerinduan untuk sukses. Hari-hari ini tentunya banyak hal yang saudara dan saya pergumulkan dalam menghadapi situasi sulit di negara kita. Mari kita belajar seperti pengalaman Yosua. Kita harus memiliki tujuan, kita harus memiliki kerinduan, kita harus memiliki komitmen. Kita harus mampu memperbaiki kekurangan. Kita harus mampu bergantung kepada Tuhan. Maka pada waktu yang tepat, Tuhan akan memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengarkan, akan diberikan Tuhan tempat indah pada waktunya. Yakin dan percayalah, sebagai seorang yang muda, jangan patah semangat. Teruslah berjuang dalam studimu, dalam pekerjaanmu. Bagi orang yang mau mencari pekerjaan, bahkan mencari teman hidup, jangan pernah khawatir. Karena bersama-sama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Kiranya firman yang telah kami dengarkan, itu akan menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kami.
anak-anak muda, pemuda-pemudi jemaat GKP Cikarang. Tuntun kehidupan kami berikutnya agar bersama-sama dengan Tuhan kami mampu menjalankan aktivitas dan tujuan hidup kami seturut dengan kebenaran firman. Di tengah-tengah situasi kondisi yang kami hadapi COVID-19, mari gandeng tangan kami Tuhan agar kami memiliki pengharapan, tujuan, komitmen, dan bergantung semata-mata hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas semua berkat yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, bahwa pada sampai hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesehatan, Engkau memberikan nafas kehidupan kami Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan setiap aktivitas di setiap harinya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan bahwa pada hari ini kami boleh melakukan ibadah pertongguan kami Tuhan, walau kami beribadah di rumah kami masing-masing dengan tidak bertemu dengan teman-teman yang lain, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tahu isi hati kami satu persatu, Engkau tahu kerinduan kami Tuhan untuk bersekutu, Engkau tahu bahwa kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan atas semua yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk firman yang telah Engkau sampaikan Tuhan, kiranya firman itu Tuhan bisa kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendeta kami yang telah menyampaikannya, kiranya Engkau memberkatinya lebih lagi Tuhan, Engkau berkati dia dalam pelayanannya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati juga rezekinya Tuhan, Engkau berkati juga kesehatannya. Bapa, kami akan menaikkan doa syafaat pada hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua pemuda-pemudi GKPS Cikarang Tuhan. Bapa, dalam keadaan sekarang ini Tuhan, banyak pemuda-pemudi kami yang mungkin mereka sedang dalam PHK Tuhan, dirumahkan dan tidak mendapatkan gaji Tuhan. Mungkin banyak teman-teman kami Tuhan yang kekurangan dalam mencukupi kehidupannya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memampukan mereka, Engkau yang akan mencukupi semua kebutuhan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemuda-pemudi dimanapun berada Tuhan. Jika mereka dalam keadaan sakit, kiranya Engkau yang sembuhkan Tuhan. Jika pada saat ini juga mereka tidak melakukan ibadah online Tuhan, kami juga percaya Tuhan, tangan Tuhan yang selalu menjagainya. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pemuda-pemudi kami yang dalam proses perkuliahan dan sekolah, kiranya Engkau juga yang tetap memberkati mereka Tuhan dalam studinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemuda-pemudi kami yang sedang dalam mencari jodoh Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan mereka Tuhan menemukan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kedua orang tua kami dan keluarga besar kami, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya tangan Tuhan yang selalu memberkati mereka, memberikan sukacita daripada-Mu Tuhan. Engkau juga yang selalu memberikan kesehatan dan murah rezeki bagi setiap keluarga kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan, baik dari pimpinan yang tertinggi, presiden maupun yang terendah hingga RT RW Tuhan, dalam keadaan yang seperti ini Tuhan, dalam masalah COVID-19, kami percaya Tuhan, tangan Tuhan selalu memberkati mereka Tuhan, memberkati presiden kami hingga pimpinan yang paling terendah Tuhan, agar mereka bisa menjadi pemimpin yang baik untuk kami Tuhan, memberikan setiap pertolongan bagi rakyat-Mu Tuhan yang mungkin sekarang dalam keadaan susah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pimpinan gereja kami Tuhan, dari Porhanger dan setiap majelisnya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau juga yang tetap memberkati mereka Tuhan, berkati juga dalam pelayanannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pengurus pemuda Tuhan, dari ketua hingga setiap anggotanya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu memberkati kami. Bapa, terima kasih untuk setiap berkat yang masih Engkau limpahkan kepada kami Tuhan.
banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Kiranya Tuhan hapuskan Tuhan agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berilah kepada Tuhan, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dengan kekudusan. Sambil memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita mengangkat lagu pujian Pasangan Tuhan Kah. Kita tutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau telah menyertai kami dalam mendengarkan firman, dalam memuji, menyembah Engkau lewat pujian dan doa kami. Karena itu akan menjadi persembahan yang kudus di hadirat-Mu. Persembahan yang kami telah kumpulkan, kehidupan kami, dan berkat-berkat yang Tuhan izinkan ada bagi kami. Kiranya Tuhan berkati agar menjadi penyemangat dalam pelayanan pemuda-pemudi jemaat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati cita-cita kami masing-masing, agar senantiasa tetap tunduk taat dalam perintah dan juga bimbingan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ai bani Tuhan, sorsa do dan lupa.